Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai judul kami perusahaan leasing. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Gia Prizahra, BP 043. Saya Alaina Mardia, BP 031. Saya Olivia Putri, BP 05. Saya Dina Elva Yunita, BP 053. Selamat siang semuanya. Saya Gia Prizahra. Di sini saya akan menjadi moderator. Hari ini kelompok 1 akan menjelaskan materi pertama, yaitu perusahaan leasing. Pertama-tama, yang terhormat dosen pengampu kami, Bapak Hidayat Raflis, SPMSI. Di sini, yang pertama yaitu latar belakang dan peran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan peran perusahaan leasing. Di sini, pertama, saya akan menjelaskan akses pembiayaan fleksibel, di mana ekonomi modern menuntut kepemilikan aset produktif dengan cepat. Namun, keterbatasan kas seringkali menghalangi kepemilikan barang bernilai tinggi secara tunai, masyarakat umum, dan UMKM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi sektor agribisnis. Di sini, leasing menjadi jembatan strategis penyediaan barang modal seperti traktor, alat berat, dan mesin industri, tanpa menuntut pengeluaran modal kas awal yang berasal dari pelaku usaha tani. Selanjutnya, rumus masalah. Di sini saya akan menjelaskan rumus masalah. Yang pertama yaitu konseptual, di mana kedudukan leasing sebagai bagian integral dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB di Indonesia. 2. Yaitu regulasi dan alur, di mana apa landasan hukum yang mengatur aktivitas leasing serta bagaimana alur operasional pelayanannya. Yang ketiga, evaluasi bisnis. Di sini, apa saja produk yang ditawarkan serta analisis kelebihan dan kekurangan leasing bagi penggunaan jasa. Dan materi selanjutnya akan dijelas oleh rekan saya, Sela Olivia Putri. Kepada Sela Olivia Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi tentang perusahaan leasing. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang definisi dan profil umum. Apa itu perusahaan leasing? Perusahaan leasing adalah badan usaha yang menyalurkan biaya barang modal maupun barang konsumsi kepada nasabah dengan sistem pengembalian secara argumen berkala. Dengan skala biaya terhadap ini, nasabah langsung hak menggunakan barang tanpa menguras ekuitas keuangan di awal kesepakatan. Selanjutnya tentang fungsi dan strategis finansial. Yang pertama, penyediaan barang dan modal, memfasilitasi pengadaan mesin produk pertanian, traktor, alat dan operasional berat secara bertahap. Yang kedua, alternatif non-bank, penyediakan opsi ekuitas dengan lebih luas dengan regulasi administrasi yang relatif lebih cepat dibandingkan bank umum. Yang ketiga, meningkatkan berputarnya barang dagang serta mendorong mekanisasi bagi pelaku usaha mikro dan agribisnis. Baiklah, terima kasih kepada Sela Olivia Putri yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dina Elva Yunita. Kepada Dina Elva Yunita dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang regulasi dan payung hukum. Di sini saya akan memaparkan tabelnya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang produk dan layanan utama. 1. Alat dan mesin pertanian. 2. Peranan logistik. 3. Elektronik dan UMKM. Baiklah, terima kasih kepada Dina Elva Yunita yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alaina Almardia. Kepada Alaina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur mekanisme layanan. Yang pertama, pengajuan. Nasabah memilih aset dan mengajukan permohonan pembiayaan ke perusahaan leasing. Yang kedua, analisis dan survei.
Pihak Lister melakukan verifikasi dokumen kelayakan kredit serta melakukan survei lapangan. Yang ketiga, penandatanganan. Kontrak pembiayaan ditandatangani bersama setelah aplikasi disetujui secara resmi. Yang keempat, penyerahan aset. Nasabah membayar uang muka atau DP dan Lister menginstruksikan dealer mengirimkan barang. Analisis kelebihan dan risiko perusahaan leasing. Kelebihan layanan. Skema pembayaran fleksibel dan tenor variatif. Pengajuan relatif cepat tanpa anggunan tambahan di luar aset sewa. Menghemat modal liquid perusahaan agribisnis. Kekurangan dan risiko. Akumulasi total lebih tinggi dibanding beli tunai. Denda keterlambatan pembayaran berkala. Risiko penyitaan aset modal apabila terjadi wan prestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alaina Almardiah yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi kedua, yaitu akan kami jelaskan yaitu Bank Indonesia dan OJK. Baiklah, materi kedua ini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Baik, materi pertama yaitu kebijakan acuan suku bunga BNI. Di sini saya akan menjelaskan menaikkan suku bunga, di mana tujuannya meredam inflasi tinggi dan menstabilkan nilai tukar rupiah, mendorong masyarakat menabung, mengurangi pengeluaran lebih, dan membatasi jumlah uang beredar. Contohnya, diterapkannya saat lonjakan harga BBM dan tekanan makro global. Yang selanjutnya yaitu menurunkan suku bunga, di mana tujuannya ini yang pertama menstimulasi kembali laju pertumbuhan ekonomi yang melambat. Yang kedua, mempermudah masyarakat dan badan usaha mengakses kredit investasi atau konsumsi. Yang ketiga, skema ini dijalankan secara masif sepanjang masa pandemi COVID-19 demi memitigasi keseluruhan usaha. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sela Olivia Putri. Kepada Sela Olivia Putri, dipersilahkan. Saya akan membacakan tentang operasi pasar dan intervensi KUR. Yang pertama, operasi pasar terbuka. BI secara aktif menjual atau membeli surat berharga negara, disebut juga dengan SBN. Di pasar keuangan juga menyerap atau menyuntikkan likuiditas. Yang kedua, intervensi pasar falas. Membeli atau menjual cadangan devisa guna menstabilisasi fluktuasi tajam nilai tukar rupiah dari faktor sentimen global. Baiklah, terima kasih kepada Sela Olivia Putri yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dina Elva Yunita. Kepada Dina Elva Yunita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi tentang kronologi saksi OJK terhadap DSI. 1. Penawaran. DSI menghimpun dana publik dalam skema investasi properti berlabel syariah dengan iming-iming profit aman. 2. Gagal bayar. Mulai terjadi keterlambatan pencairan dana nasabah dan ketidakjelasan arus kas pelaporan proyek. Audit khusus. OJK memeriksa laporan keuangan dan memberikan saksi tegas kepada akuntan publik atau AP yang mengaudit. 4. Saksi dan reformasi. OJK menjatuhkan saksi administratif berat, memerintahkan pembenahan tata kelola serta edukasi publik. Baiklah, terima kasih kepada Dina Elva Yunita yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alaina Almardiah. Kepada Alaina Almardiah, dipersilakan. Kepada moderator, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan kasus keuangan makro. Yang pertama, penutupan investasi ilegal.
OJK bersama Satgas pasti rutin memblokir entitas investasi bodong dan pinjaman online ilegal yang membahayakan likuiditas masyarakat kelas bawah. Yang kedua, penyelamatan jiwasraya. Mendukung jalannya program rekonstruksi polis asuransi berskala masif guna meminimalisir kerugian sistematik bagi ribuan nasabah. Yang ketiga, penyidikan kasus Asabri. Melakukan audit investigatif atas tata kelola penempatan investasi saham yang bermasalah serta menuntut pertanggungjawaban hukum pengelola. Selanjutnya, matriks pendekatan kerja OJK yang saya akan paparkan pada tabel di bawah ini. Terima kasih. Baiklah, Sekian terima dari kasih kepada rekan saya Al-Aina Al-Madriyah yang telah menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.